Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, berjumpa bersama saya Ari Mariadi, jurnalis Tribun Timur. Dalam kesempatan sore hari ini Tribuners, kita akan membincang, mengupas dan membahas agenda debat ketiga Capres dan Cawapres yang akan diselenggarakan akhir pekan ini. Seperti kita ketahui, debat yang ditentukan oleh penyelenggara KPU pada debat kali ini yaitu isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini, Tribuners, kita mengundang salah satu akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, khususnya dalam bidang hubungan internasional yang relevan dengan tema debat ketiga Capres akhir pekan ini. Baik, dalam 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan akademisi dari Unhas soal tema debat Capres ketiga dan bagaimana prediksi terhadap jalannya debat ketiga dan apa saja yang menarik dari tema Capres ketiga ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita sapa dulu narasumber kita ini, yakni Bapak Ishak Rahman. Selamat sore, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat sore. Ini senang sekali Kak hadir lagi kembali di Tribun ini. Kami juga sebuah kehormatan Kakanda hadir di sini untuk membincang debat kita ini. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Ya, alhamdulillah baik ya, sip. Panas suasananya Makassar hari ini. Maksudnya cuacanya begitu. Lebih nyaman dipanggil Bapak atau Kak saja sore hari ini, Kak? Lebih nyaman dipanggil makan-makan sih sebenarnya. Tapi ya terserah, boleh Pak, boleh Bapak, boleh Kakak sembarang lah gitu. Baik, Tribuners, Kak, apa yang menarik dari isu Capres ketiga ini menurut Anda ini? Iya, jadi debat ketiga ini secara spesifik kan membahas mengenai pertahanan, hubungan internasional, kemudian geopolitik. Ini kalau kita bandingkan dengan debat Capres yang pertama, isu ini agak eksklusif. Eksklusif itu maksudnya dia berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kita, tapi mungkin agak sedikit jauh dari kehidupan sehari-harinya masyarakat. Dibanding misalnya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kan topik tentang tentang korupsi misalnya, itu kan berkaitan dengan betul-betul kehidupan sehari-hari. Atau misalnya topik tentang ekonomi misalnya, itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai pertahanan misalnya, terus terang saya tidak tahu. Masyarakat kita di desa-desa, para petani, nelayan, mereka mungkin pada saat kita berbicara mengenai alutsista misalnya, atau berbicara mengenai diplomasi ekonomi, berbicara mengenai topik-topik katakanlah konstelasi hubungan rivalitas antara negara-negara adidaya, itu pasti agak sedikit jauh bagi mereka gitu. Nah, jadi dengan demikian khusus untuk isu ketiga ini, saya kira target audiens yang harusnya menjadi sasaran bagi para kandidat itu adalah masyarakat yang yang lebih terinformasi. Masyarakat seperti katakanlah kelas menengah ke atas gitu, orang-orang yang banyak bersentuhan dengan isu-isu global seperti itu kira-kira. Jadi ini mungkin yang agak sedikit berbeda. Kalau kemarin kan kalau isu-isu ekonomi, isu korupsi misalnya, tata kelola pemerintahan kan betul-betul masyarakat kebanyakan yang ini, yang bersentuhan langsung. Iya betul. Itu mungkin barangkali yang membedakannya kira-kira. Iya. Sebagai akademisi bidang hubungan internasional, apa yang urgent menurut Anda ini Kak untuk ketiga Capres ini? Iya, jadi bagi para Capres ini saya lihat begini. Ketiga Capres kita ini kan mereka punya karakteristik masing-masing. Dan kelihatannya kalau kita kaitkan dengan isu hubungan internasional, geopolitik, pertahanan, ketiga hal ini nanti akan tergambar dalam cara mereka untuk berdebat gitu, tanda kutip. Walaupun kita tahu ini konsep debatnya sendiri ini kan jadi sedang jadi tanda tanya begitu kan. Misalnya calon nomor satu, kandidat nomor satu Anies Baswedan itu dikenal publik sebagai sosok yang intelektual. Nah, jadi tentu dia nanti akan banyak mengeksplorasi
pengetahuan dia dari ilmu yang dia miliki yang berkaitan dengan tema-tema ini. Kemudian Capres nomor 2 Pak Prabowo Subianto, kalau kita berkaitan dengan isu pertahanan dan isu geopolitik ini, isu hubungan internasional, beliau lebih berpengalaman karena sebagai mantan tentara itu, kemudian dia sekarang juga adalah saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tentu saja dia punya pengalaman praktis dalam tema-tema ini. Nah, sementara untuk Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, kelihatannya dia akan lebih banyak bermain di gagasan-gagasan normatif. Karena mungkin dari sisi pengalaman dia tidak secara langsung selama ini berkaitan dengan isu-isu pertahanan, kita ketahui. Kemudian juga mungkin dari sisi pengetahuan, dia mungkin baru akan mau mempelajari tema-tema ini gitu. Jadi ini yang saya kira nanti akan mewarnai para capres kita dalam debat ketiga nanti ini. Gitu ya. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, Anies dan Ganjar dengan latar belakang mantan kepala daerah, Prabowo berlatar mantan militer. Dan Menteri Pertahanan, iya. Dan Menteri Pertahanan saat ini. Bagaimana prediksi Anda ini, Kak, terhadap jalannya debat nanti? Siapa kira-kira yang akan tampil mendominasi ini? Begini, ini sebenarnya begini, kalau kita berbicara secara konseptual sebenarnya, debat itu kan di kampus itu kan kita ada debat, bahkan ada UKM-nya, ada UKM debat gitu. Jadi debat itu sebenarnya adalah proses untuk beradu argumentasi yang biasanya itu dia didasarkan kepada 3 hal atau 3 aspek yang selalu menjadi perhatian biasanya itu. Pertama, matters. Matters itu maksudnya penguasaan dari orang yang berdebat itu terhadap topik yang akan diperdebatkan. Yang kedua, method. Method itu berkaitan dengan kemampuan dia untuk mengemukakan pendapat. Ya, ini kira-kira topik tentang public speaking gitu. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia merespon begitu. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting itu manner atau tingkah laku atau etika begitu. Etika itu dia berkaitan dengan hal-hal yang beyond aturan, jadi beyond rules gitu. Hal-hal yang tidak diatur tapi berkaitan dengan common sense, misalnya kata-kata kasar atau statement-statement yang menghujat, itu berkaitan dengan manner. Nah, publik, saya pikir harusnya nanti publik itu akan melihat kepada 3M ini. Jadi matternya, bagaimana mereka menguasai topiknya, metodenya, cara mereka beradu argumentasi, dan manner dari gestur, dari etika, dari pilihan bahasa dan sebagainya. Ini saya kira 3 hal ini mungkin nanti akan menjadi termasuk dalam isu seperti ini. Jadi debat dalam bentuk apapun kalau menurut pemahaman saya dia harusnya dikemas dalam bentuk seperti itu gitu. Kira-kira akan panas kah nanti ini, Kak, misalnya, Kak, debatnya dengan isu pertahanan dan keamanan? Ini yang sebenarnya kalau menurut saya kok tidak melihat bahwa dia akan panas. Karena kenapa? Karena entahlah kecuali kalau misalnya masing-masing capres ini mereka mereka konsisten dengan standing position atau penyikapan yang mereka sudah tunjukkan sejak debat pertama. Misalnya contoh praktisnya begini. Katakanlah misalnya capres nomor 1. Kemarin waktu capres nomor 1 itu kan dia tampil dengan tagline dia yang khas itu adalah orang dalam. Iya, ordal. Ordal kan. Nah, kalau misalnya ini terus diangkat kembali, misalnya katakan dia mengungkit masalah orang dalam di dalam tender alat-alat pertahanan misalnya, atau orang dalam di dalam penempatan diplomat untuk bertugas di luar negeri, itu tentu akan menarik karena ini menunjukkan bahwa dia punya standing position yang bagus. Atau katakanlah capres nomor 2 yang selama ini dia tampil dengan gaya yang kita tahu agak gemoy gitu kan, dan dia terus mempertahankan itu, dia menjadikan isu pertahanan, isu-isu hubungan internasional yang kompleks itu menjadi seperti bahan untuk bercanda misalnya. Ini juga standing position yang lain. Dan misalnya capres nomor 3 yang di dalam debat-debat dan mereka selama ini di branding begitu sebagai sosok-sosok yang anti korupsi, dan dia kembali juga berbicara mengenai katakanlah korupsi dalam
isu-isu pertahanan atau isu-isu hubungan internasional itu akan menarik. Dan tapi saya pikir kelihatannya debat ini dia selain aspek substansi juga punya aspek entertain. Dan kelihatannya kalau tidak panas tidak entertain. Jadi gitu ya, saya menurut dengan saya dia akan panas tapi panas yang terkontrol dan bahkan bisa jadi panas yang disetting untuk panas begitu supaya ini menjadi hal yang menarik bagi publik karena bagaimanapun selain ini adalah bagian dari hajatan politik, bagian dari upaya untuk mempelajari karakter para capres kita. Di sini juga ada aspek hiburan saya kira dan masing-masing aspek ini dia akan saling bertemu di dalam debat nanti. Jadi saya kira ya dia akan panas tapi panas yang tetap terkontrol dan dan tetap berada di dalam koridor begitu. Ya, itu kira-kira yang ini. Kalau menurut Anda ini Kak, seberapa penting sebenarnya isu-isu ini untuk masa depan bangsa ke depan khususnya yang harus dilakukan bagi para capres misalnya Kak? Iya, karena begini, isu hubungan internasional ini kan seperti yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, ini isu yang bukan isu yang membumi begitu, bukan isu yang membumi ke masyarakat. Tetapi para capres kita sebenarnya mereka dapat jika ingin berpikir taktis, jika ingin mendapatkan simpati publik yang lebih luas, mereka bisa mengaitkan isu-isu ini dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, misalnya, katakanlah misalnya dalam isu pertahanan, selama ini di kalangan akademisi, di kalangan para praktisi, itu selalu menempatkan isu pertahanan ini dalam konteks hubungan internasional. Isu pertahanan itu selalu dimaknai sebagai upaya bagi suatu negara untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Jadi dia konteksnya itu selalu adalah militer. Maka ketika berbicara pertahanan atau defense itu orang selalu berbicara tentang militer. Kemudian defense dan security itu dia kan hal yang berkaitan. Jadi pertahanan dan keamanan itu dia hal yang berkaitan. Ketika berbicara tentang security, orang juga selalu berbicara tentang pendekatan-pendekatan militeristik dalam upaya untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa. Nah, dalam pendekatan modern, kita di HI itu mengenal konsep yang disebut human security atau konsep keamanan yang berbasis kepada manusia, di mana konsep ini tidak melihat isu keamanan itu sebagai isu militer semata-mata, tetapi isu keamanan itu atau isu security itu dilihat juga sebagai isu-isu yang berkaitan dengan pada saat kita menghadapi ancaman kelangkaan pangan, ada food security. Pada saat kita menghadapi ancaman kelangkaan energi, misalnya di Makassar kita kan beberapa waktu lalu mati lampu sering kan, Iya, Pak. nah, itu itu kan itu. kelangkaan energi itu sebenarnya karena listrik itu adalah sumber energi. Dan itu energi security. Dan isu keamanan sebenarnya itu bisa dibumikan supaya dia berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dengan melakukan transformasi dari fokus dari traditional security kepada human security. Jadi aspek-aspek human security itu dia adalah model transformasi dari isu security yang sifatnya militeristik kepada isu security yang sifatnya humanistik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Food security, energy security, environmental security, bahkan political security, bahkan personal security, community security. Jadi pada saat misalnya pada saat publik merasa bahwa saya ini tidak aman kalau saya menyampaikan pendapat, dan sebenarnya dia sedang berada pada posisi terancam dari sisi political security. Itu barangkali isu-isu yang sebenarnya bisa ditransformasikan oleh para capres ketika mereka berbicara mengenai isu ini begitu. Jadi ini adalah kalau dalam HI itu ini adalah pendekatan soft politik namanya. Kalau militeristik itu kan dia pendekatan hard politik. Jadi politik yang menggunakan instrumen-instrumen pertahanan. Itu barangkali yang bisa menjadi salah satu alternatifnya. Gitu, kira-kira. Kira-kira ini Kak, ini kan dalam 2 tahun ini ramai juga isu-isu
konflik internasional betul. dan Ya. para capres juga beberapa kali menunjukkan sikap dan keberpihakannya. Misalnya capres nomor 1 Anies pernah ikut demo, Ya, betul. Ganjar juga pernah menolak sikapnya soal Piala Israel, Dunia dan Piala Israel. Dunia. Iya, Bagaimana iya, Anda betul. melihat ini soal sikap mereka nanti di debat? Apakah akan dikaitkan dan jadi keunggulan di debat nanti ya Kak? Ini yang agak sedikit kita ada sedikit kompleksitas dalam hal ini karena saya tidak yakin sikap-sikap yang ditunjukkan tersebut itu murni karena dia menerjemahkan kepentingan nasional kita atau karena ada tendensi atau katakanlah misalnya muatan politik pada saat itu. Tapi saya kira poinnya begini, secara konstitusional standing position Indonesia di dalam kancah internasional itu adalah mempromosikan perdamaian. Kita menjaga perdamaian dunia dan akan terlibat aktif, berkontribusi aktif untuk mempromosikan perdamaian. Nah, di tengah konflik-konflik yang terjadi, itu satu sisi. Di sisi lain, kita juga mempunyai prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif itu artinya kita tidak menjadi negara yang tidak memihak, tetapi bukan negara yang diam, gitu. Jadi kita bebas untuk terlibat di dalam konstelasi hubungan internasional, tetapi kita aktif terutama menjalankan peran ketika terjadi konflik atau rivalitas antara negara-negara di dunia internasional ini. Itu prinsip dasar politik luar negeri Indonesia itu adalah berperan sebagai bridging atau sebagai jembatan untuk menghubungkan antara pihak-pihak yang berkonflik dalam rangka memperoleh solusi damai. Nah, saya kira ketiga capres ini akan berada pada standing position yang sama. Karena itu adalah prinsip dasar dari politik luar negeri kita yang dituangkan di dalam konstitusi dan juga diadopsi di dalam kebijakan-kebijakan luar negeri kita selama ini. Jadi prinsip yang pro kepada perdamaian, kemudian sikap bebas aktif, kemudian peran sebagai bridging atau sebagai jembatan penghubung di antara negara-negara yang terlibat konflik itu yang akan menjadi standing point kita gitu. Kalau menurut Anda ini sikap seperti apa kira-kira yang harus dihadirkan para capres ini di tengah ramainya isu-isu konflik internasional ini, Kak? Iya, jadi ini kan mereka sebenarnya masih capres kan, Iya, masih capres. Jadi tentu saja kita kalau misalnya berbicara tentang karakteristik capresnya, maka kita akan lebih melihat kepada karakteristik figurnya. Sebab once mereka menjadi atau terpilih sebagai presiden, tentu akan ada mekanisme birokratis yang bekerja di dalam hubungan internasional dan politik luar negeri kita gitu. Tapi sebagai capres, sebagai figur menurut saya, para capres ini mereka paling tidak harus menerapkan atau menunjukkan apa yang disebut dengan kepemimpinan transformatif. Jadi di dalam isu-isu kepemimpinan dewasa ini, terutama dalam isu hubungan internasional itu kita mengetahui sekarang ada pendekatan yang namanya kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif itu seperti apa? Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, perubahan terjadi setiap saat, kemudian potensi konflik, potensi ancaman terhadap kehidupan umat manusia itu terjadi di mana-mana. Kepemimpinan transformatif itu dia didasari dengan 4 karakter. Pertama, pemimpin yang istilahnya itu decisive leadership. Decisive itu artinya apa? Tegas atau tegas, punya sikap gitu. Tapi ini tegas dan punya sikap ini jangan diartikan sebagai yang suka marah-marah atau yang suka pukul meja gitu. Bukan seperti itu. Maksudnya dia punya prinsip. Dia seseorang yang prinsip, dan tentu saja harapan kita adalah prinsip yang dipegang itu adalah prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di dalam konstitusi kita, yang ada di dalam prinsip dari politik luar negeri kita, dan juga yang selama ini kelihatan di dalam implementasi dari politik luar negeri kita. Jadi yang pertama itu decisive leadership. Yang kedua, pemimpin yang mau mendengarkan. Karena
dunia dewasa ini menghadapi tantangan volatilitas yang luar biasa begitu, perubahan bisa terjadi setiap saat dan bahkan kadang tidak bisa diperkirakan gitu, sehingga pemimpin itu dia harus mendengarkan masukan dari banyak hal. Nah, yang ketiga, setelah dia mendengarkan masukan dari banyak hal, dia harus siap mengambil keputusan. Jadi dia harus mengambil keputusan, dia tidak bisa hanya sibuk mendengarkan saja tapi tidak ada keputusan yang diambil. Dan yang keempat adalah begitu keputusan diambil, dia jalankan. Nah, ketiga figur capres kita ini, karakter apapun yang mereka miliki, once mereka terpilih atau once mereka menjadi presiden, menjadi kepala negara, ini kepemimpinan transformatif ini harusnya menjadi menjadi salah satu orientasi mereka dalam menjalankan kepemimpinan, terutama untuk membawa Indonesia ini menghadapi tantangan internasional yang begitu kompleks dewasa ini. Apalagi kita kan sekarang punya cita-cita mau menjadi Indonesia Emas di tahun 2045 kan gitu. Nah ini upaya untuk mencapai ini yang perlu dikawal dengan model kepemimpinan seperti itu, saya kira. Itu barangkali ini ya. Jadi bagaimana kira-kira prediksi kita ini Kak untuk jalannya debat ini nanti ini Kak? Iya, saya kira seperti itu tadi. Jadi debat ini seperti yang kemarin, mungkin akan ada tetap praktek saling serang menyerang gitu. cuma mungkin barangkali bedanya kalau yang kemarin itu kan kita mungkin bisa melihat ya bahwa capres nomor 2 nampaknya itu dikeroyok tanda kutip oleh capres nomor 1 dan capres nomor 3. Nah, tapi kalau untuk isu pertahanan ini kayaknya akan menyerang balik. Saya tidak tahu karena saya sepanjang yang saya ketahui selama ini Prabowo capres nomor 2 ini tidak punya karakter menyerang balik dalam debat. Mungkin dia menyerang balik dalam bentuk lain, tapi kalau dalam debat itu sepertinya tidak gitu. Tapi paling tidak mungkin serangan dalam debat tidak akan terjadi seperti yang lalu, di mana 2 capres itu menyerang 1 capres gitu. Tetapi dia mungkin akan berlangsung lebih ke dalam. Menurut dugaan saya, debat ketiga ini alih-alih proses saling serang menyerang, dia mungkin akan lebih banyak proses saling dialog, gitu, saling dialog, saling mengemukakan pendapat dan mendukung dan tidak mendukung. Itu saya mungkin itu yang saya lihat mungkin barangkali ini, karena kayaknya para capres kita dan terutama tim-timnya masing-masing, pendukungnya masing-masing itu cukup belajar dari debat pertama capres, debat kedua capres kemarin, dan kelihatannya ada nuansa plus minus yang mereka dapatkan, bahwa kalau terlalu agresif itu mungkin dampaknya seperti apa, kalau terlalu pasif dampaknya seperti apa, dan kelihatannya mungkin di debat ketiga ini akan ada sedikit perubahan dalam pola debatnya begitu. Tapi ya nggak tahu lah, karena saya terus terang bukan seorang yang ahli dalam bidang komunikasi publik, tapi ini perkiraan-perkiraan karena mengingat bahwa topik terkait dengan pertahanan keamanan, hubungan internasional dan geopolitik ini adalah topik yang menurut saya itu tadi agak eksklusif. Iya, dia tidak sampai misalnya mungkin berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak itu, tapi dari sisi sentimen, misalnya solidaritas kita kepada Palestina itu kan lebih kepada sentimen gitu kan, karena konflik yang terjadi di sana secara langsung itu tidak berdampak kepada kita yang ada di sini gitu. Bukan kemudian karena mereka berkonflik lantas kita kemudian tidak punya kebutuhan pangan tidak terpenuhi, kan tidak seperti itu gitu. Jadi itu mungkin yang akan membuat isu ini agak sedikit unik gitu kira-kira. Kalau misalnya dianggap eksklusif, kalau menurut Anda apa pentingnya misalnya nih isu ini Kak untuk bangsa misalnya dan masa depan bangsa ini Kak? Oh ya, karena begini. Indonesia ini kan adalah bagian dari dunia, dan Indonesia itu mempunyai posisi penting di dalam hubungan internasional. Jadi dalam konstelasi geopolitik global, baik pada skala regional maupun pada skala
internasionalnya, kita itu punya peranan yang penting. Ya, kalau dalam geografi dan dalam sejarah kan kita sering mendengar bahwa kita terletak di antara dua samudra, dua benua segala macam begitu. Tapi ada hal-hal lain, misalnya kita punya kekayaan sumber daya alam, kita punya potensi sumber daya manusia, kemudian kita punya jumlah penduduk yang besar dan itu adalah pasar, dan hampir semua negara sebenarnya itu berusaha untuk menjadi mitra bagi Indonesia, dan bukan hanya sekedar mitra, tetapi mitra strategis, terutama kalau di dalam konstelasi hari ini kita tahu ada rivalitas antara Amerika dan Cina misalnya, kemudian ada negara-negara baru seperti Rusia, bukan negara-negara baru, blok baru seperti Rusia, Brazil, kemudian India, Cina, dan Afrika Selatan yang ini, dan negara-negara ini semua punya kepentingan untuk menjadi mitra bagi Indonesia, sehingga debat ini sebenarnya selain ditujukan kepada audiens di dalam negeri, juga dia berkaitan dengan audiens internasional, audiens luar negeri. Karena jangan lupa, di dalam hubungan internasional, politik luar negeri itu adalah kelanjutan dari politik dalam negeri. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Indonesia pada 5 tahun ke depan itu akan tergantung kepada bagaimana posisi isu-isu utama di politik dalam negeri kita di Indonesia gitu. Jadi saking begitu pentingnya itu akan dinonton juga oleh, ya, tetap saya kira ini akan sangat penting, dan saya kira mungkin barangkali isu ini mungkin barangkali saya kira perwakilan negara-negara asing kita, mereka akan perhatikan menonton ini, lalu kemudian mereka akan lihat yang mana yang kira-kira nanti bagus bagi kepentingan nasional kita, karena kan masing-masing mereka semua berpikiran tentang kepentingan nasionalnya gitu kan. Begitu kira-kira ini. Kira-kira ini apa akan berpengaruh ini di debat ini terhadap para pemilih ini, masih banyak yang masih abu-abu yang belum memilih atau yang sudah menentukan pilihan ini? Wah, ini pertanyaan yang berat ini, karena sebenarnya itu pertanyaan untuk teman-teman yang yang pengamat politik. Dari kacamata orang Iya, tapi kalau dari kalau misalnya saya katakan akan punya pengaruh langsung, saya mungkin barangkali agak sedikit egois sebagai penstudi HI. Tapi kalau menurut saya khusus untuk isu ini, dia mungkin tidak akan terlalu banyak berpengaruh kepada para pemilih. Entah kalau misalnya isu-isu lain ya, isu-isu katakanlah misalnya ekonomi atau isu-isu pangan misalnya. Tapi khusus untuk isu ini menurut saya dia tidak akan banyak berpengaruh kepada pemilih, kecuali kalau misalnya ada capres yang dia bisa mengemas tadi gagasan-gagasan tentang pertahanan dan tentang diplomasi dan sebagainya itu dalam konteks yang lebih menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Seperti misalnya dia melakukan mentransformasikan tadi ide mengenai traditional security kepada human security, sehingga pada saat orang berbicara isu keamanan itu bukan saja urusannya tentara, tapi itu juga adalah urusan seluruh rakyat, karena keamanan yang dimaksud itu bukan hanya ancaman dari serangan asing atau serangan dari luar, tapi ancaman terhadap kelangkaan energi, terhadap ancaman kesehatan misalnya kan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti itu. Gitu kira-kira ini. Tadi juga sempat disinggung Kak soal goyangan-goyang gemoy itu. Pak. Apa maknanya itu kalau dikaitkan dengan latar belakangnya itu Pak Prabowo, kira-kira itu Pak? Begini, di dalam diplomasi, dalam hubungan internasional, presiden sebagai kepala negara itu kan dia mempunyai banyak posisi tertinggi. Pertama, kalau sebagai di dalam militer, panglima tertinggi itu adalah kepala negara. Nah, di dalam diplomasi, diplomat tertinggi itu adalah presiden. Nah, sehingga pada saat misalnya dia menampilkan sosok seperti itu, bisa jadi negara-negara lain akan berpikir, kita akan mendapatkan kepala negara yang lucu, kita akan mendapatkan kepala negara yang pada saat kita membahas isu-isu yang katakanlah berat itu, kita bisa membahasnya dalam suasana sambil ketawa-ketawa begitu kan, karena kita mempunyai mitra kepala negara yang orangnya easy going, orangnya asik begitu. Itu mungkin barangkali
ya ini. Tapi secara fundamental sih sebenarnya tidak akan terlalu banyak berpengaruh karena politik luar negeri itu kan sebenarnya dia punya standing position dan standing position dari politik luar negeri setiap negara selain dipengaruhi oleh faktor kepala negaranya, ini namanya faktor idiosinkretik, juga dia dipengaruhi oleh birokrasi pengambilan keputusan, kemudian dia dipengaruhi oleh faktor-faktor kalau dalam teori itu namanya hubungan luar negeri itu, politik luar negeri itu dia dipengaruhi oleh agent itu adalah pelakunya, dan structure itu adalah sistemnya. Jadi keterkaitan antara structure, agent dan structure inilah nanti yang akan menentukan apakah politik luar negeri itu dia akan berlanjut atau dia akan berubah. Continuity and change itu hal yang biasanya kita gunakan dalam menganalisisnya gitu. Ada pesan-pesan mungkin para publik ini untuk menonton, menyaksikan debat ini? Ya, jadi saya kira mungkin publik kita bisa tetap mencermati debat yang ketiga ini nanti, kemudian lihat visi misi dari masing-masing capres ini, dan saya kira kita bisa fokus kepada itu tadi. Kita menurut saya kebutuhan masa depan bagi kepemimpinan kita itu adalah pemimpin yang transformatif. Tinggal nanti bagaimana para capres kita ini dia mampu menerjemahkan kepemimpinan transformatif itu ke dalam kebijakan, ke dalam kepemimpinan mereka begitu. Iya. Siap, Kak. Ya, itu mungkin barangkali. Iya. Ya, baik, Tribuners, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Kakanda, dengan Bapak Ishak Rahman, bagaimana prediksi dan ulasannya untuk debat ketiga ini. Terima kasih sudah menonton Tribuners. Demikian bincang-bincang kita sore hari ini. Saya Ari Mariadi bersama dengan narasumber kita Kakanda Ishak Rahmat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, senang sekali. Siap, Thank Kak. you. Terima kasih, Kak.